Halo, halo. Halo Mas Eki, pagi. Halo Mas Eki. Halo Mas Eki, pagi. Halo Pak Bagus, tes. Ya, tes. Halo Mas, pagi. Ini kata Mas. Pak Abdullah, jenengan mau pakainya tanggal 11-12 nih. Iya, ini. Nah, ini Mas Abdul ini. Iya Pak. Pagi Mas. Nah, kalau saya dapat ini dari Bapak itu tanggal 11, 12, 13 gitu Pak. Betul. Terus saya izin sampean, Mas, besok pagi kami mau latihan jam 10. Kalau itu saya lupa, Pak. Ya. Nah, ini sama Bu Amalia sudah itu, tapi nggak apa-apa. Saya info, ini kebetulan dari teman-teman praksis lagi ada latihan gitu. Sampai jam 12, Jadi, Pak. sampai jam 12, nggak apa-apa, Mas. Jadi, ini cuma untuk memastikan aja, sampai dengan jam 12, nanti kami jam 12 mau izin mau pakai gitu. Oh, siap. Ya. Siap, Pak. Oke. Ya itu aja. Terus kemudian ada perubahan untuk tanggal 11, 12, 13, 14 tetap. Jadi jam 8 sampai jam piro itu? Jam 1 ya. Terus kemudian tanggal 17 kalau saya nggak salah. Tanggal 17. Jadi 17 hari Minggu, Mas. Oke. Soalnya tanggal 21 itu kan hari libur nasional. Nah, itu diganti sama mereka ke tanggal 17. Jadi di poster yang terbaru, tanggal 15. Tanggal 15. Jadi hari Jumat itu juga akan dipakai. Jadi 11, 12, 13, 14. Terus kemudian tanggal 15 hari Jumat, lanjut tanggal 18, 19, 20. Gitu, Mas. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1. Terus kalau nggak salah saya lihat di akunnya ini kan diganti namanya jadi workshop Ramadan kan. Jadi nanti mungkin hari ini. Tadi kan kita coba. Mau nyoba webinar sebelum hari Selasa, Pak. Ya. Nah, jadi nanti mohon izin juga pada saat hari Senin pagi itu mungkin karena kan belum ada yang dari invitation-nya praksis yang masuk, ya kan? Ya semoga mereka nggak nyoba masuk sebelum jam 3 gitu ya. Nah, mungkin di pagi saya akan ganti namanya menjadi ini, apa tuh? Diklat online. Siap. Ya, gitulah. Diklat online Gitu, Kemenkop gitu ya. Siap, beres, Pak. Koperasi dan UKM gitu. Oke. Supaya nanti mereka yang kami invite melalui webinar di Kemenkop ini begitu masuk, kok ini namanya workshop Ramadan gitu. Nah, agak benar apa enggak gitu, takutnya gitu. Oke. Pak, mungkin kita lewat ini off dulu Pak, karena kayaknya ini masuk ke yang lain-lain. Oh, siap. Oke, kalau gitu. Mohon maaf, ya. Terima kasih. Pak. Siap. Terima kasih. Silakan ya. Yuk. Pak. Ini mau direkodkan, mau dimatiin dulu. Belum. Udah. Oke, terima kasih. Ini kita sedang belajar pakai Zoom webinar. Nah, ini dari mana suaranya Pak? Waktu double ya? Kamu tak matiin. Oh, oke. Kita belajar Zoom webinar. Coba pakai fitur-fiturnya. Katanya ini bisa lebih dari 100 orang dan di paketnya. Yang kedua nanti Q&A-nya itu dia tidak cuma di chatting tapi ada di Q&A sendiri. Jadi nanti biar struktur kan itu. Ini kita sedang berusaha. Yang ketiga
User si audien bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak dia audien? Teman-teman nanti audiens itu kalau mau bertanya dengan suara silahkan angkat tangan, soalnya dari host sendiri yang nanti akan buka, jadi nggak seperti Zoom meeting seperti kemarin. Teman-teman, kalau pakai webinar, kalau mau nanya pakai suara itu harus angkat tangan, terus nanti hostnya mau buka mic-nya kayak di seminar beneran. Nah, ini seminar virtual tapi seperti seminar fisik, kira-kira gitu. Oke, mungkin karena sudah jam 10 lebih 9 menit, 1 menit lagi kita mulai ya. Ini Mas Robi udah persiapan ya. Apakah masih sebentar cek? Oh, ternyata nggak ada ya. Oke. Sembari nunggu teman-teman yang baru bangun. Saya juga baru bangun. Oke. Oke, nah gimana? Coba sampel nanya dong si Selamat pagi. Mbak Erna. Nah, Selamat pagi. Mbak Erna. Pagi Mbak Erna. Ini uji coba Mbak Erna ya. Ya. Jadi angkat tangan, nanti kita ngobrol gitu. Kira-kira Ya, gitu. sudah bisa kan? Bisa. Ini lagi belajar makanya. Terus yang unmute siapa? Yang unmute siapa? Mbak Erna bisa unmute sendiri kalau begitu. Oh gitu. Setelah unmute nanti tak unallow lagi. Ini latihan ya, mohon maaf sembari latihan. Namanya pakai microskill nih. Ya, microskill. Oke. Udah tak mute lagi nih. Ya dimuten sampai. Ya, sampai. Ya, makasih Mbak Erna. Yang lain mau nyoba? Coba. Silakan yang lain tes suara, nyoba boleh angkat tangan terus di ini. Adakah yang mau dicoba? Andi, dicoba Andi. Angkat tangan, Dik. Oh, Badrus, oke. Oke. Siapa ini ada dua orang. Halo Pak Badrus, Mas Andik. Kita ayo coba suaranya. Cek. Mas Andik, cek suara. Wah, Mas Andik suara laptopnya ini yang mati lagi. Pak Badrus berarti. Apa kuat? Tes Pak Badrus. Coba Pak Badrus. Nanti kalau memang enak pakai webinar, kita pakai webinar. Tapi nanti kalau misalnya peserta kita juga tidak lebih dari 100, ya nanti kita kembali lagi pakai Zoom meeting biasa. Ini latihan. Oke, mungkin itu aja hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, kita itu Pak Badrus angkat tangan. Oh, udah ya. Oke. Hari ini kita mulai masuk seri Python yang kelima. Seri yang kelima itu kita cerita data engineering. Nah, nanti kan kalau kemarin dari mulai saya ulang sedikit dari Python pertama fundamentalnya belajar dasar-dasar Python, yang kedua itu belajar Flash, yang ketiga itu belajar bikin API, REST API, yang keempat sudah mulai belajar arsitektur microservice, yang kelima bagaimana Python atau pakai Flash ya atau beda Pythonnya yang kali ini. Oh, Selenium. Oke, yang kali ini pakai Python tapi untuk kebutuhan data engineering. Nanti ada beberapa tools yang dipakai Selenium sama Beautiful Shop. Nah, kira-kira itu mungkin nanti untuk yang minggu depan. Oh ya, minggu depan pengisinya Pak Bambang Nur Cahya Prastowo dari MIPA UGM terkait dengan artificial intelligence. Nah, itu nanti biar ada selingan, kita ada volunteer dari yang lain. Tadinya Mas Robi juga ini nyari volunteering belum dapat. Nah, barangkali nanti yang lain bisa gantian ya.
kita sharing berbagi pengetahuan sedikit lah, kira-kira gitu. Nah, untuk hari ini mari kita mulai. Sebelumnya karena ini masih Ramadan, kita belum basmalah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Robi lanjutkan. Halo, tes. Ya. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak Robi. Oke. Bentar, saya langsung tayangkan slide aja. Oke. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang data engineering. Tapi kita intronya dulu ya, soalnya data engineering secara advance sendiri banyak banget yang perlu diurus. Nanti kita lihat di pembahasan. Tapi sebelum lanjut, mungkin teman-teman ada yang baru bergabung. Jadi perkenalkan, nama saya Hadi Hidayat Hammurabi, bisa dipanggil Robi. Jadi itu sapaan akrab saya. Saya co-founder Praxis Academy. Oh ya, nah nanti rekan-rekan follow IG-nya Praxis ya, dan sosial media lainnya. Nah, termasuk IG-nya Padepokan Asa juga. Nah, kemudian kalau misalkan ingin kenal lebih lanjut secara pribadi mungkin, nah itu bisa kunjungi hadihammurabi.com, itu website pribadi saya. Oke, jadi hari ini agenda kita adalah membahas tentang, pertama, sebelum ke data engineering, kita harus tahu dulu apa itu data. Nah, kemudian baru kita masuk ke data engineering. Nah, baru kita membahas tentang data engineer. Oke, nah sekarang kita bahas tentang data dulu. Nah ini sebenarnya kalau di KBBI bukan ini pengertiannya ya, tapi secara pemahaman data itu ya satuan terkecil yang biasanya kita wujudkan dalam simbol-simbol, bisa angka, huruf, atau gambar. Nah, biasanya data itu menggambarkan nilai dari satu variabel. Nah, dan data itu juga diambil dari kondisi lapangan ya, karena kalau data fiktif itu bukan data yang kita bicarakan sekarang. Jadi data yang ada di lapangan itu maksudnya data yang beneran gitu. Misalkan nama saya tadi Hadi Hidayat Hammurabi, nah itu data kayak gitu. Dan kemudian misalkan jumlah penduduk di Indonesia ada sekian juta jiwa, nah itu data ya kayak gitu-gitu. Kemudian kalau data fiktif ya kayak misalkan apa ya, ada peri kecil 4 gitu nih kayaknya. nggak inilah apa ya, mungkin bisa jadi nyata bagi beberapa orang tapi nggak umum. Nah, kemudian sekarang ini perkembangan data, saking banyaknya data itu sampai ada istilah data is eating the world. Nah, jadi data memakan dunia. Nah, jadi sekarang tuh semua data. Kita mau pakai sosial media, itu kita memasukkan data, menerima data, kemudian chatting dengan rekan di sosial media juga mentransfer data kan. Nah, kemudian kita juga di profile kita meletakkan data, kemudian mengupload karya-karya kita, mengupload portofolio kita juga itu mentransfer data. Nah, dan berbagai macam data dan juga mekanisme transfernya. Nah, jadi data sekarang tuh sudah luar biasa besarnya dan luar biasa banyaknya. Nah, sekarang kita masuk ke data engineering. Nah, jadi data engineering itu sebenarnya aktivitas untuk mengatur strategi pengolahan data. Nah,
bukan hanya pengolahan, tapi juga sebelum pengolahan sendiri. Nah, jadi kan kalau biasanya kita mau bikin roti, sebelum kita mengolah bahan menjadi roti, ya berarti kita harus mengumpulkan bahannya dulu. Nah, itu juga termasuk ke data engineering. Nah, di dalam aktivitas data engineering, itu ada proses mengumpulkan data, kemudian menyimpannya nanti bisa di database, database-nya bisa bentuk file, bisa bentuk DBMS atau SQL gitu-gitu atau sebagainya. Nah, kemudian mengatur otomasi supaya kalau kita mengumpulkan data tidak lagi manual, karena data luar biasa banyak. Kalau kita lakukan manual, pasti pekerjaannya juga akan banyak. Nah, kemudian memvisualisasikan data. Nah, visualisasikan di sini hanya visualisasi sederhana, belum visualisasi dari proses analisis. Nah, kenapa data engineering dibutuhkan? Yang pertama, tadi kita sudah lihat bahwa data itu sudah banyak banget. Nah, kalau nggak ada data engineering, ya data hanya sekedar banyak, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, data hanya banyak tidak menghasilkan apa-apa karena ya kita tidak manipulasi datanya, kita tidak ambil sebuah informasi dari data-data yang banyak itu, ya hanya sekedar data. Nah, kemudian dengan adanya data engineering diharapkan juga dapat menyelaraskan data ya. Misalkan kalau data banyak kan kita nggak pernah tahu nih kaitan antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, di data engineering kita melakukan proses penyelarasan ini. Nah, kemudian ini penting, yang paling penting saya letakkan di bawah ya. Nah, jadi data itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya data, lalu mengambil keputusan, itu kayak keputusan yang cuma ngira-ngira gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan data, itu kita benar-benar merencanakan sesuatu. Nah, jadi kalau sesalah-salahnya kita mengambil keputusan, kalau dengan data, itu setidaknya ketika disalahkan kita punya perlindungan lah. Nah, apalagi benar, nah itu semakin bagus. Oke. Kemudian ada data engineer. Nah, pengertiannya adalah ya berarti orang yang melakukan data engineering. Nah, data engineer ini biasanya dia berawal dari seorang software developer, kemudian ada ketertarikan dengan matematika, data, dan lain-lain. Nah, kemudian keahlian yang dibutuhkan untuk seorang data engineer adalah machine learning. Jadi machine learning ini kalau di data engineer sendiri, biasanya algoritma machine learning ini bukan dari data engineer yang membuat, tapi data analis. Nah, dari data analis menyampaikan ke data engineer, ini algoritma saya tolong diimplementasi. Nah, yang implementasi ini nanti adalah data engineer. Makanya dia harus tahu gimana machine learning dibuat dan bagaimana machine learning digunakan. Nah, kalau nggak tahu nanti ya nggak bisa implementasi machine learning-nya. Nah, kenapa butuh machine learning? Nah, karena tadi salah satu aktivitas di data engineering itu kan melakukan otomasi. Nah, dengan machine learning kita bisa lakukan otomasi dengan baik. Nah, jadi kalau kita pakai machine learning, jadi kita biarkan mesin kita atau komputer kita itu belajar dari data yang sudah ada. Setelah dia belajar dari data yang ada, nanti ketika masuk data baru, dia akan dapat menyimpulkan sesuatu lah dari data baru itu. Nah, bagaimana cara machine learning menyimpulkan? Nanti ada yang namanya modeling.
Nah, dari modeling itu machine learning menggunakan parameter-parameter untuk menentukan hasilnya. Nah, kemudian ada data warehousing. Nah, jadi data warehouse ini saking besarnya data sampai disebut sebagai istilahnya warehouse-nya. Nah, warehouse itu artinya kalau bahasa Indonesia apa? Gudang. Gudang. Nah, gudang. Jadi bukan lagi rumah biasa, bukan lagi rak, bukan lagi lemari, tapi gudang. Nah, saking banyaknya. Nah, bahkan nanti kalau kita masuk lebih dalam ke big data, kita akan kenal dengan namanya data lake. Nah, danau bener ya lake ya. Nah, itu. Jadi danau data. Oh, saking banyaknya data. Nah, jadi untuk seorang data engineer perlu pengetahuan tentang data warehousing. Nah, kemudian juga dapat menggunakan tool untuk melakukan proses ETL. Nah, extract, transform, dan load. Jadi extract itu adalah proses mengekstrak data. Mengekstrak data itu misalkan memecah data menjadi beberapa bagian, membagi-bagi mana yang penting, mana yang nggak penting. Nah, kemudian baru transform dari data yang diambil tadi itu diubah menjadi suatu bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Kemudian load. Nah, load ini sebenarnya untuk data analis juga melakukan load. Jadi karena ini bagian load ini adalah proses transfer dari data engineer ke data analis. Nah, jadi ya di sini data dikirim antara keduanya. Nah, untuk melakukan ETL sendiri ada tools-toolsnya. Kalau yang lumayan terkenal itu ada Airflow. Nanti kita explore di lain kesempatan. Nah, kemudian untuk menjadi seorang data engineer, kita juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengenai SQL atau solusi database lainnya. Kalau nggak SQL ya bisa NoSQL, bisa macam-macam. Nah, kalau SQL kan ada yang kita tahu yang umum ya MySQL lah ya. Nah, kalau MySQL kan ada Mongo dan macam-macam. Nah, kemudian ya paling bawah adalah keahlian untuk coding. Nah, jadi di sini kalau kita lihat data engineer dan data engineering ini aktivitas yang dilakukan sebenarnya cukup teknikal, maksudnya cukup dekat dengan teknologi secara langsung gitu, maksudnya berinteraksi dengan komputernya. Jadi ini benar-benar layer di bawah, jadi menjadi landasan. Nah, kalau boleh saya mau menunjukkan gambar di sini. Gambarnya hilang. Bentar. Oke, nah ini. Nah, jadi 3 layer ini, 3 di bagian bawah ini adalah aktivitas yang dilakukan di tahap data engineering. Nah, jadi kita mulai dari collect. Collect itu mengumpulkan. Jadi mulai dari ngumpulin data, baik data eksternal ataupun data yang dibuat oleh pengguna kita. Nah, misalkan kita bikin sistem, kemudian pengguna kita memasukkan data, nah itu user generated content. Nah, eksternal data itu data dari luar, misalkan Traveloka untuk mendapatkan data penerbangan, data tiket, nah itu kan dari eksternal ya. Nah, kemudian move atau store, nah ini menyimpan
Nah, proses menyimpan inilah tadi kenapa kita perlu tahu SQL atau solusi database lainnya. Karena kita juga memikirkan gimana data itu disimpan. Nah, kemudian baru kita ke transform. Nah, transform tadi pakai tools ETL tadi. Nah, kita transform. Kita lakukan transform. Nah, di aktivitas transform ini kita membersihkan tadi. Membersihkan, terus mendeteksi kalau ada data yang anomali, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum data dianalisis, ternyata ada satu proses, yaitu ya data engineering gitu ya. Nah, oke, sebelum lanjut, ini karena di bawah, paling bawah coding. Setelah ini kita akan langsung coding. Nah, tapi sebelum lanjut coding, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Monggo, silakan. Teman-teman. Silakan Mas Turseno mau nanya apa? Mas, itu yang Selenium sama BeetleSoft tuh diinstal pakai wheel ya? Itu sintaknya kayak gimana? Halo. Oke. Iya. Jadi Selenium dan BeetleSoft itu diinstal dengan menggunakan pip. Nah, kalau saya kirimkan di sini BeetleSoft. Nah, di sini udah ada contoh perintahnya. Ini sebenarnya tinggal copy, terus di paste ke command line. Nah, ini. Sama dengan Selenium-nya juga. Nah, kayak gitu ya, Pak. Mana Pak Trisno? Oke. Siap. Oke. Jadi tadi Mas Robi cerita tentang keahlian data engineering itu ada machine learning, data warehousing, tool ETL gitu ya. Ada apa lagi nih? SQL coding. Nah, terutama yang teman-teman harus kuasai itu memang yang di SQL ya, nanti mau ngambil, bersihin data gitu kan. Pekerjaan terberat ini sebenarnya kan ngambil dan bersihinnya. Kalau ngambilnya, kalau data dari eksternal misalnya nih, data kita mau coba nanti misalnya data travel agent gitu kan, misalnya datanya Traveloka, datanya si tiket.com dan sebagainya. Nah kan modelnya script nih. Nah, otomatis kan script itu teknologi front end kan juga udah semakin canggih nih, tidak serta-merta mudah untuk diambil begitu saja. Nah, trik-trik itu yang mungkin nanti bisa diinikan. Yang kedua ada lagi nih, kayak misalnya kayak Facebook, bagaimana scriptnya kan kagak bisa. Nah itu nanti ada trik yang lain juga, kira gitu ya. Oke, lanjut Mas, ada yang nanya? Silahkan angkat tangan, bukan angkat kaki, angkat tangan. Ya. Angkat tangan terus dikasih sama si host. Oke. Kalau ETL itu banyak softwarenya, dari yang berbayar sampai yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar contohnya ada kalau pakai yang udah agak lama, agak orang lama nih, kayak misalnya Pentaho. Nah itu ada tuh. Yang mungkin banyak teman-teman yang pakai itu. Pentaho. Kalau saya dulu pakai Oracle OWB, Oracle Warehouse Builder. Nah, jadi kayak gitu-gitu nanti. Ya kayak gitulah. Mungkin yang terkini Mas Robi nanti yang lebih tahu. Silakan. Lanjut Mas. Ya, Pak, terima kasih tambahannya ini. Jadi tadi Pak Abdullah sampaikan kalau bahwa proses cleaning data ini kan paling penting karena gini, di bagian ini kan paling bawah nih data kan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah sebenarnya ada prinsip dari tulisan ini kita bisa lihat bahwa keputusan yang akan diambil nanti kan bergantung pada data ya. Nah jadi kalau datanya buruk berarti ya keputusannya juga bisa dibilang buruk.
Nah, kecil kemungkinan untuk dapat keputusan yang baik dengan data-data yang buruk. Nah, jadi makanya penting nih untuk cleaning data. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian untuk tools ETL, kalau terakhir kali saya main ke instansi big data, instansi yang bermain-main dengan data kemarin di itu Pak, yang rekan kita yang di sana dekat kota. Nah, itu kan pakai Airflow. Nah, itu pakai Airflow di sana itu instansi perusahaan yang pakai. Jadi ya cukup recommended. Nah, kemudian untuk melakukan scraping kan kalau di teknologi front end kan mulai canggih. Nah, di instansi tersebut juga saya belajar gimana caranya scraping data di Facebook, dan ternyata lumayan gini, lumayan ribet. Nah, kalau melakukan scraping di Facebook. Nah, oke, bicara mengenai scraping, kalau gitu saya langsung buka kode editor saja. Oke. Oke, di sini saya sudah buat satu project menggunakan Python. Nah, di requirement-nya saya menggunakan Selenium dan Beautiful Soup. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan project ini, rekan-rekan bisa kunjungi alamat ini. Ada di GitHub. Saya bisa kirim lewat chat ya. Chat. Nah, rekan-rekan bisa cek di kolom chat, dan itu bisa langsung di-download di sini. Download aja zip-nya, terus diekstrak, dan langsung dibuka di kode editor kesukaan rekan-rekan sekalian. Nah, saya pakainya Visual Studio Code yang umum, dan memang saya pakai dari pertemuan pertama kita. Nah, oke. Ya. Nah, jadi nanti akan terlihat seperti ini. Jadi kita mainnya di satu file app.py dulu. Nah, ini saya coba kosongkan kali ya, biar kerasa ngetik. Oh. Nah, ya. Jadi di requirement saya ada Selenium dan ada Beautiful Soup 4. Nah, ini rekan-rekan bisa install menggunakan pip, atau kalau di command line bisa menggunakan perintah seperti ini. Pip install min-r requirements.txt, lalu enter. Nah, nanti sudah selesai. Kalau kayak gini sudah terinstall kalau nggak ada masalah. Nah, setelah itu kita import keduanya. Import web driver. Oke. Nah, jadi kenapa kita menggunakan Selenium? Jadi nanti kita akan melakukan scraping. Jadi kalau tadi kan data engineer kan tugasnya untuk collect data. Nah, jadi kita akan collect data dari detik. Nah, saya nggak tahu
apakah Detik ada API-nya atau enggak. Nah, tapi kita asumsikan bahwa website yang akan kita ambil datanya tidak ada API-nya. Nah, jadi kita akan melakukan scraping. Nah, sebenarnya kalau bicara scraping, artinya di sini kita butuh untuk membuka, kita butuh untuk mendapatkan seluruh elemen dari halaman websitenya ya. Nah, jadi misalkan kita mau scrap GitHub nih, mau ambil semuanya. Nah, berarti kita gimana caranya kita bisa mendapatkan semua elemen ini. Nah, ini kayak gini. Nah, sebenarnya caranya bisa gampang, tinggal Ctrl A terus copy dari sini kan. Nah, cuman kita harus menulis kode. Kenapa? Karena nanti kalau halamannya ganti-ganti, misalkan kalau kita Detik sekarang kan, berarti kan berita di Detik kan bukan cuma satu. Nah, kalau cuma satu berita ya nggak apa-apa, kita klik kanan page source gitu. Nah, tapi kalau beritanya banyak yang mau kita ambil, ya kita gunakan kemampuan coding kita untuk melakukan otomasi gitu. Nah, jadi dengan menggunakan Selenium, itu kita sudah mensimulasikan bahwa kita membuka web browser. Nah, nanti drivernya saya menggunakan Firefox. Nah, saya menggunakan Firefox, kemudian di sini saya coba kunjungi misalkan google.com. Quit, jangan lupa quit. Nah, jadi ini Selenium. Kalau saya jalankan, nanti dia akan otomatis membuka web browser dan otomatis mengunjungi google.com. Nah, di sini dia keluar karena saya jalankan quit. Nah, kalau tadi sempat rekan-rekan lihat, atau saya jalankan lagi. Nah, di sini kita dengan menggunakan Selenium bisa membuka web browser, bisa mengunjungi halaman web. Nah, karena dia bisa mengunjungi halaman web, kita bisa mendapatkan page source-nya juga. Nah, kayak gini. Nah, di sini saya sudah dapat page source-nya Google. Nih, sudah banyak sekali yang nggak terbaca. Nah, karena elemen-elemen ini tidak terbaca, nah, maka kita menggunakan Beautiful Soup untuk mempermudah mengolah elemen-elemen yang kita dapatkan ini. Nah, jadi untuk mendapatkan isi halamannya, keseluruhan dokumen webnya, kita menggunakan Selenium. Nah, kemudian untuk mempermudah mengolah elemennya, kita menggunakan Beautiful Soup. Nah, sebenarnya ada yang lain selain Selenium dan Beautiful Soup, cuman ini cukup umum digunakan di tutorial-tutorial juga cukup banyak. Jadinya kalau misalkan rekan-rekan setelah ini mau belajar lebih lanjut, saya rasa ini bisa jadi langkah awal gitu. Nah, karena kita mau ambil dari detik.com, saya sudah siapkan alamat beritanya. Alamat beritanya juga sudah ada di sini. Mohon izin Detik ya, kita hanya untuk uji coba, bukan untuk untuk yang lain-lain, untuk belajar aja. Bukan bermaksud lain-lain, Bos Detik. Ya, kita untuk tahu apa itu scraping. Oke. Kalau gitu URL-nya kita ganti.
dengan URL halaman yang ingin kita dapatkan. Nah, kayak gini. Kemudian kalau kita jalankan, nih, kita lihat sudah menuju halaman webnya. Dan setelah itu web browsernya akan ditutup dan kita sudah mendapatkan source halaman webnya seperti ini. Nah, ini kayak gini nih. Nah, artinya data ini sudah bisa kita olah. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pengolahan, saya mau setting dulu supaya web browsernya headless. Headless itu dia jalan, tapi seperti nggak jalan. Nah, ini kita lihat kalau di sini kan saya kirim optionnya ke web drivernya. Kita lihat. Nah, di sini sebenarnya dia sudah melakukan processing, sudah membuka web browser, sudah mengunjungi halaman webnya. Tapi kita tidak lihat, kita nggak lihat karena prosesnya di background. Nah, oke, ini datanya kita sudah dapat. Nah, dia sudah menutup web browsernya. Nah, jadi dengan headless kita nggak perlu memikirkan GUI, jadi dia kayak jalan seperti robot gitu di belakang tanpa kita lihat. Oke, Pak Bambang S, nah ini dia, pas banget. Nah, ini dia mode headless, jadi nggak perlu dilihat saat membuka halaman webnya. Nah, oke, kalau gitu, di sini kita sudah mendapatkan halaman webnya dari bagian sini. Kita save aja di satu variabel HTML gitu. Nah, setelah kita dapat HTML-nya, lalu kita tutup web browsernya. Setelah itu, baru kita gunakan Beautiful Soup untuk mengolah HTML ini. Nah, saya menggunakan XML aja. Nah, di sini format dokumen yang dimasukkan ya. Nah, kalau HTML kan sebenarnya dia pakai mirip XML, tapi nggak tahu, saya belum baca tentang XML, tapi ini pasti lanjutan dari XML. Nah, kemudian dengan menggunakan Beautiful Soup, kita bisa perbaiki tampilannya. Jadi saat mencetak, ini kan tampilannya kayak gini nih, nggak sulit lah kebaca, nggak bersahabat nih. Tuh. Nah, oke, nah bagian ini udah bagus. Nah, ya, nah jadi ada masih yang berantakan. Nah, kalau kita pakai Prettify dari Beautiful Soup, nanti hasilnya kayak gini. Oke, kegiatan ini tergantung dari kecepatan komputer dan juga internet rekan-rekan sekalian ya. Karena dia harus menjalankan web browser dan juga harus melakukan request ke internet. Oke. Oh, sorry. Bukan feature. Saya lupa. Oh, sorry, pakai S. Nah. Oke. Udah. Oke. Nah, ini kan tampilannya lebih baik nih. Nah, tadi kan kita lihat bukan kayak gini. Ya. Nah, sekarang walaupun tampilannya sudah lebih baik, tapi kok kayaknya masih susah untuk dipahami ya ini ya. Nah, ini sekedar
tips, nanti rekan-rekan bisa kunjungi websitenya, lalu coba klik kanan inspect element. Nah, setelah itu coba dilihat di elemennya ini ada div, ada ID, kemudian ada div, class, dan lain-lain. Nah, elemen ini yang bisa kita jadikan apa ya? Jadikan bagian yang menjadi yang akan kita ambil gitu. Nah, misalkan kalau di GitHub kita mau ambil ini bagian ini. Nanti kita tinggal ambil div yang kelasnya application main. Nah, kayak gitu. Nah, tapi mari kita sesuaikan dengan case-nya kita. Nah, kalau di sini kita coba nih ambil title. Nah, nanti rekan-rekan bisa buka websitenya sendiri, kemudian inspect element. Nah, di sini kita bisa lakukan seperti ini. H1 mau ngambil elemen H1 yang kelasnya title dan saya ambil teksnya. Saya coba print. Oke, nah di sini saya mau ambil judul dari berita yang ada di sini. Nah, oke. Nah, ini saya sudah dapat judul. Ini kayak gini. Influencer ini bla bla bla. Dan seterusnya. Nah, oke, sampai di sini kita sudah dapat title-nya. Nah, sekarang kita bisa ambil bodinya dengan ya cukup copy paste aja, terus ganti elemennya disesuaikan dengan elemen yang sudah rekan-rekan sekalian lihat. Saya lupa elemennya ada di oke. Nah, ada di sini. Nah, sekarang bisa kita lihat lagi. Oke. Ini kita bisa cek kayak gini. Nah, untuk mempermudah aktivitas ini, sebenarnya rekan-rekan sekalian bisa pakai satu tools yang namanya Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook itu dia bisa kayak, jadi kalau kita sudah quit di sini, nah nanti proses ini itu nggak perlu lagi menjalankan yang atasnya, jadi sudah cukup sampai sini aja, gitu. Nah ini bisa dicoba pakai Jupyter Notebook kalau mau lebih mudah. Oke, ini agak lama. Load-nya lumayan. Nah, oke. Nah, ini saya komentar aja. Nanti rekan-rekan bisa ngikutin ini. Tapi saya supaya mudah, sebenarnya saya di sini sudah ekspor hasil scraping. Saya simpan ke HTML di sini. Nah, jadi sebenarnya saya nggak perlu lagi melakukan ini. Nah, ini hanya supaya rekan-rekan sekalian lihat bahwa proses scrap itu kayak gitu. Nah, sini saya load filenya aja. Saya load file karena saya sudah punya filenya ya. Jadi kalau rekan-rekan belum punya, silakan diekspor sendiri.
Jadi kan di sini kan udah dapat HTML-nya. Nanti bisa diekspor ke file. Nah, oke. Oke. Nah, ini kita sudah dapat bodinya nih. Ini. Nah, kita sudah dapat bodinya. Oke. Nah, tapi masih kotor. Ini kayak gini. Ada apanya nih? Nah, nggak bersih. Nah, sekarang, oke, di sini saya sudah punya HTML-nya. Saya ganti ya HTML-nya. Yang tadinya dari scraping halaman web, sekarang dari HTML. Nah, HTML ini adalah hasil ekspor dari sini. Nah, sebenarnya yang saya lakukan ini supaya saya nggak lagi ambil dari internet karena loadingnya cukup lama. Nah, nanti malah kemakan waktu untuk nunggu kayak gitu. Oke, jadi HTML-nya udah sama seperti yang di atas. Sekarang kalau saya jalankan, kita lihat dulu. Nah, saya udah dapat output yang sama. Nah, karena memang dari dokumen yang sama sebenarnya. Nah, sekarang untuk ngebersihkan, kita bisa ambil semua elemen P. Nah, kemudian kalau kita cek di sini, nah kita akan dapat yang lebih rapi. Nah, tag P ini kalau di HTML paragraf ya. Nah, cuman masalahnya kalau kita mau store datanya, itu kan ya ini tag-tag P ini kan harus dibersihkan juga. Nah, jadi sekarang kita fokus untuk ngambil teksnya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu saya jadikan dictionary aja, misal namanya data. Di sini title-nya dapat dari title. Kemudian untuk bodinya saya kosongkan dulu. Nah, kemudian saya loop dari sini for B in body. Oke. P aja karena di sini elemennya adalah P, elemen terakhir. Jadi dari body kita dapat P, paragraf. Nah, kemudian di data body, dictionary data untuk key body, kita lakukan ini aja, append ya. Nah, p.get text. Nah, sekarang karena body dan title yang sudah menjadi satu kesatuan, yaitu di dalam dictionary data, kita sudah bisa tampilkan data kayak gini. Oke, kita lihat dulu. Nah, sekarang kita sudah dapat title dan juga body. Nah, kayak gini kita sudah bisa save ke database kita. Sudah bisa kita store di BMS kita. Nah, jadi kalau berita kayak gini udah lumayan nih kalau title body itu udah cukup banyak informasi yang bisa diambil. Nah, cuma nanti lebih lanjut kita mungkin bisa ngambil gambar, bisa ngambil macam-macam. Nah, tapi di sini kita lihat ternyata masih ada agak kotor nih, ada \n dan juga sedikit spasi kayak gini. Ini. Nah, ini juga perlu kita bersihkan. Nah, proses bersihkannya di sini pertama saya mau hapus \n-nya. Saya replace saja dengan bukan apa-apa, ini kosong. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini \n-nya hilang, sisa spasinya. Nah, kemudian kita trim mana dia? Oh ini. Kita trim itu kalau sebenarnya saya kenal istilah trim tuh di PHP ya, tapi kalau di Python pakainya strip. Nah, jadi untuk menghilangkan white space atau spasi di kiri dan kanan. Jadi di bagian sini dan sebelah sini. Nah, itu
kita menggunakan strip. Saya clear, kemudian kita lihat. Oke, nah di sini kita sudah mendapat data. Nah, kita udah dapat data nih, udah title, body. Nah, nanti kalau mau ngambil dari data yang lain, kurang lebih prosesnya sama. Jadi mulai dari ambil menggunakan WebDriver, lalu kunjungi webnya, kemudian ambil halaman konten halaman HTML-nya. Setelah itu kita proses dengan Beautiful Soup. Nah, prosesnya adalah dengan mengambil elemen-elemen yang kita butuhkan. Nah, misalkan di sini elemen title dan body yang saya ambil sekarang. Nah, kemudian bisa dicetak. Nah, oke. Kayak gini. Nah, ini datanya udah bisa dilihat. Oke. Kemudian ini sebenarnya sudah bisa disimpan di database, Momo atau lain-lain. Nah, tapi sampai di sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kita coba save ke file JSON aja. Silakan angkat tangan lagi kalau yang ada yang mau nanya, teman-teman. Ternyata menarik ya, dari apa namanya, berantakan dari web yang mungkin kan strukturnya kan sekarang kan canggih-canggih tuh front end. Nah itu kan nanti kita bersihin, kemudian nanti benar-benar yang kita masukkan ke database itu data-data yang udah benar-benar bersih. Jadi nanti habis dari situ bisa dipakai NLP tuh. Nah ini sentimen negatif positif, ini ngomong tentang apa, nanti ketahuan tuh. Nah kan itu berikutnya. Sekarang itu mudah-mudahan minggu depan bisa sampai ke situ tuh. Oh, mudah-mudahan pakai AI kan. Itu lebih menarik jadi ini kan kita udah bisa ngambil data, udah bersih, taruh ke database, terus kemudian kita nanti bisa gunakan NLP dan sebagainya atau machine learning dan sebagainya lah. Oke, silakan. Mau angkat tangan? Angkat tangan? Nah, udah langsung nyoba coba atau nah, Pak Turseno. Ah, Pak Turseno ini rajin sekali. Kamu dapat bintang 5 udah. Silakan Pak Turseno. Iya, Mas. Saya coba pakai Visual Studio Code. File itu Selenium-nya sama Beautiful Soup-nya tuh udah terinstall. Tapi tetap nggak kedetek ya sama VS Code-nya, dibilangnya VS 4 sama Selenium-nya belum keinstall tuh. Terus saya coba pakai Spider, bawaannya Anaconda, itu kedetek. Kalau pakai Spider. Ya, coba waktu di run, ada komen yang mengatakan Gecko driver executable needs to be in path. Ya, jadi untuk menggunakan Firefox WebDriver kita harus install Gecko driver. Nah, untuk install Gecko driver, nah Gecko driver itu nanti install dari sini aja. Oh, jadi install Firefox dulu ya? Gecko drivernya. Nah. Oh iya. Nah, cari-cari aja di sini gimana caranya install Gecko driver. Atau kalau misal nggak mau pakai Firefox, bisa ganti ke Chrome di sini. Ini sebenarnya bisa ganti Chrome, bisa ganti ini kalau kita coba lihat ya. Nah, kita lihat nih. Oke, di sini nah. Ini kita bisa lihat ada Android, BlackBerry, Chrome, kemudian ada Edge. Edge ini punya Microsoft, ada Firefox, ada Opera, ada Phantom.js ini juga. Kemudian ada Safari. Nah, jadi macam-macam web browser sebenarnya support nih.
Nah, tergantung pilih yang mana. Nah, di sini saya pakai Firefox. Nah, kalau mau Chrome boleh ganti ke Chrome kayak gitu. Oh, not. Ya. Yap. Iya. Nah. Oke, soon ya. Oke, siapa? Ada lagi yang lain, silakan angkat tangan. Oke, scraping kalau digolong Di sini nggak muncul. bisa. Jadi scraping ini kayak kayak semacam teknik gitu. Nah, nanti implementasinya bisa di macam-macam bahasa pemrograman. Kan dalam hal ini kita pakai Python, jadi pakai Python. Nah, kalau di Go bisa Go ada library-nya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau bahas scraping nih yang seru bahas legal nggak legalnya. Betul. Ini menambang punya orang lain ini soalnya. Ya, oke, nanti kita bicarakan berikutnya lah. Saya belum. Yang penting kita belajar nanti. Yang penting penggunaannya aja. Ini kita udah, caranya ngambil begini. Nanti mau digunakan untuk kebaikan aja. Ya. Mungkin di case tertentu butuh. Oke, ada Pak Lukmanul Hakim. Kalau LXML itu apakah harus diinstal dulu library-nya? Kalau di saya sendiri sudah langsung ada, jadi saya nggak pernah install LXML. Kecuali kalau LXML-nya nggak ada ya, coba kita cari tahu. Oke, ya ternyata bisa jadi LXML-nya nggak ada. Jadi ya perlu di apa namanya, di fixing. Nah, ini ada installation. Nah, kalau pakai Windows ada nih. Ada Windows caranya. Nah, cuman kalau di tempat saya sudah ada sendiri. Nah, kemungkinan saya sudah install Python 3 LXML-nya. Nah, kayak gitu. Ya benar. Nah, ya benar, berarti memang perlu itu ya, perlu diinstal. Nah, cuma kalau di tempat saya itu sudah ada, jadi saya nggak install lagi. Nah, kalau misal belum ada, nih install ada untuk Windows, ada Mac OS, ada juga untuk Ubuntu nih atau Debian. P3. Ya. Gitu. Oke, mantap. Ada yang mau nanya katanya. Dan lagi. Boleh raise hand. Oke. Waduh, kok nge-lag? Halo Mas Robi. Ya. Itu kalau data sudah clean tuh baru kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya NLP ya, Natural Language Processing ya. Ya, benar, bisa kayak gitu. Atau kalau saya sebaiknya saya simpan dulu datanya ke database atau sejenisnya. Ya. Oke. Jadi, berarti nanti melibatkan kalau
ke NLP melibatkan plugin Panda ya? Iya, Panda untuk ngeload data, kemudian dari data yang di-load diolah ke NLP. Nah, benar. Nah, Oke, sudah Pak Trisno. Ada lagi nggak? Pak Ahmadi, silakan Pak Ahmadi. Ya Pak. Halo, halo. Yo, silakan Pak Ahmadi. Ya, maaf mau nanya sedikit. Kalau NLP itu kaitannya dengan data kayak tadi itu yang diproses apanya? Misal untuk proses apa gitu. Kurang begitu paham, nggak pernah sih juga. Oke. Jadi NLP yang biasanya pakai latihan itu kita melakukan sentimen analisis. Nah, nanti itu berupa paragraf panjang gini. Biasanya cukup satu kalimat saja sudah menggambarkan sentimennya seperti apa. Nah, sentimen analisis itu adalah ukuran kita positif, negatif, atau biasa aja terhadap kalimat. Nah, misalkan ada kalimat saya ganteng, kan? Itu kan bisa dibilang sentimennya positif ya. Nah, sekarang bayangkan kita punya ribuan teks, banyak banget teks kayak yang semacam itu. Nah, kan kita nggak bisa nih nentukan positif negatifnya satu-satu. Bukan nggak bisa ya, tapi nggak bagus lah masa aktivitas kayak gitu kita lakukan satu-satu. Nah, sekarang kita minta bantuan komputer. Nah, untuk itu. Bentar. Tadi nyari apa? Nyari teks itu ya. Sentimennya positif. Kalau ada berarti positif gitu ya. Maksudnya gini. Jadi yang kita cari adalah sentimen. Nah, sentimen itu nilai dari teksnya. Misalkan saya jelek sama saya ganteng. Nah, yang saya ganteng kan positif nih. Nah, anggap aja pernah dengar istilah gini nggak, Mas? Saya punya berita negatif. Nah, kayak gitu. Pernah dengar kan? Nah, saya punya berita positif. Nah, itu adalah sentimen tuh. Nah, jadi loh, kok bisa beritanya negatif, kok bisa beritanya positif. Nah, proses ini adalah sentimen analisis. Nah, sentimen analisis ini, kalau datanya banyak, ya kita serahkan pada mesin. Soalnya, bayangkan nih, ini kan contohnya berita. Contohnya kan berita. Kalau misalkan beritanya ada banyak sekali, ya kita capek juga ngelakuin satu-satu. Nah, makanya kita lakukan dengan teknik NLP. Oh gitu ya. Sip, mantap. Ya. Jadi berarti kita sebelumnya kita harus punya database. Sentimen list kata-kata negatif, kata-kata positif gitu ya. Iya benar. Nanti itu datanya. Salah satu mekanismenya seperti itu. Nanti ada lagi. Udah sih, sip. Mantap. Iya. Gitu. Nanti tinggal explore lagi tuh, Mas. Pak Ahmadi paling tidak punya gambaran. Jadi gini kan, NLP itu Neural Language Processing. Jadi kan namanya kalau komputer itu kan nggak tahu tuh Pak. Komputer ya tahunya cuma 01 sama mungkin ya bias ya kan. Yang menemukan ini tuh pembicaraan atau bahasa pembicaraan tentang apa sih? Sentimennya seperti apa itu kan setiap berita kan beda-beda Pak. Itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan apa Pak? Namanya media monitoring atau media analisis kan gitu. Jadi dari sekian banyak itu yang sekarang pada dipakai untuk ini Pak. Kalau kampanye untuk PR kayak gitu Pak. Nah itu nanti bisa ya nanti Ahmadi bisa masuk akal gitu sih. NLP ya. Satu baca satu-satu nggak jelas. Siap. Nah, kalau satu-satu kan ada sekian banyak nggak mungkin. Oke, silakan lanjut lagi. Yang lain atau kita lanjut lagi materi? Ada pertanyaan. Ada yang tanya. INE. Ya. Dari Pak Christian. Nah, jadi bedanya headless dengan nggak headless. Ya. Nah, jadi kalau headless itu dia prosesnya di belakang, GUI-nya nggak pernah kelihatan. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau kita deploy
script otomasi kita itu biasanya nggak memungkinkan untuk melakukan GUI gitu. Nah, kecuali memungkinkan ya, boleh-boleh aja. Nah, cuman tujuan scripting kita ini kan adalah untuk otomasi. Nah, kalau misalkan kita butuh GUI untuk melakukan login, nah, itu kan loginnya manual berarti. Nah, ini kita butuh yang lebih lagi nih. Kita harus otomasi, mau GUI mau nggak GUI, pokoknya harus lebih otomatis. Nah, kemudian gimana caranya melakukan login padahal tanpa GUI atau headless. Nah, sebenarnya mau pakai GUI ataupun headless itu tetap bisa kita kontrol. Jadi kalau menggunakan Selenium itu kita bisa simulasi nih. Selenium web. Nah, jadi kita bisa simulasikan klik pada elemen nih kayak gini nih. Nah, jadi kita bisa kontrol halaman web sebenarnya. Jadi seolah-olah webnya itu interaksi dengan user. Nah, padahal user yang sedang interaksi itu adalah kode yang kita buat. Nah, atau itu disebut namanya robot ya. Nah, jadi robot yang kita buat itu interaksi dengan halaman web. Nah, kita bisa lakukan seperti ini nih. Nah, jadi ini simulasi klik. Jadi kalau mau melakukan login, ya lakukan kayak gini. Jadi nggak ada lagi, bukan nggak ada ya. Jadi sebisa mungkin kita kurangi proses-proses yang manual. Nah, itulah tantangannya di data engineering. Jadi kayak gitu ya Pak Christian. Oke, ada Ibu Ayu. Mas Robi, maaf izin bertanya. Oke, untuk data engineering kan skillnya harus ada, salah satunya machine learning. Nah, kemudian caranya seperti apa? Oke, jadi untuk melakukan machine learning, kita bisa pakai library. Library ada macam-macam. Bisa pakai, kalau di Python ada, kita bisa dibantu dengan Keras, bisa dibantu dengan TensorFlow, dan ada SciPy juga, ada Torch, dan lain-lain. Itu alat-alat atau library yang bisa kita gunakan untuk melakukan machine learning. Nah, cuman sebelum kita masuk ke penggunaan sana, ternyata machine learning itu ada teorinya sendiri dan cukup panjang untuk dibahas. Nah, intinya sih gimana caranya kita membuat mesin supaya dia bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, dan menyampaikan informasi dari sebuah data yang masuk gitu ya. Nah, kalau machine learning yang biasa dipakai latihan tuh biasanya untuk untuk deteksi wajah. Misalkan ini wajah, ini bukan wajah. Nah, itu sesimpel itu dulu. Nah, gimana caranya kamera laptop kita kenal ini wajah, ini bukan wajah. Gimana coba? Nah, kemudian baru nanti naik ke step selanjutnya. Baru ngenalin ini wajahnya siapa, ini wajahnya siapa. Atau sebelum ke sana, ini wajah depan, wajah samping, wajah kiri, kanan gitu. Nah, itu bisa. Baru ke level selanjutnya, baru ini wajah siapa, kayak gitu-gitu. Nah, itu latihannya bisa kita gunakan dengan machine learning. Nah, library-nya yang tadi ya. Oke. Jadi kayak gitu. Oh, ada Pak Kuat. Monggo silakan, Pak. Halo, Pak Kuat. Ya. Oh ya, boleh. Kedengaran, Pak? Iya, kedengaran. Ya, ini kan sambil data otomatis ya. Ya. Nah, data ini terambil saat ini dijalankan atau bisa ngambil berikutnya secara real time, misal untuk hari besok dan yang lain-lain gitu, seperti itu.
atau hanya data itu aja yang diambil waktu kita coding? Oke, jadi data yang diambil itu adalah data yang ketika kita jalankan skripnya. Nah, cuman kita bisa kombinasikan dengan alat-alat untuk melakukan proses secara terjadwal. Misalkan pakai cron. Nah, kalau pakai cron atau yang sejenisnya, kita bisa jadwal nih, kapan skrip ini dijalankan. Misalkan di cronnya kita set setiap jam 7 pagi. Nah, nanti setiap jam 7 pagi, karena skrip ini jalan, berarti kita mendapatkan data baru di setiap jam 7 pagi. Nah, jadi kalau dari sisi skripnya sih, kita hanya dapat ketika skripnya dijalankan. Tapi dengan bantuan alat untuk menjadwal, jadinya kita bisa dapat tergantung yang sesuai yang kita atur gitu. Nah, gitu Pak Kuat. Udah sampai belum ya? Gimana Pak Kuat? Berarti nanti bisa dapat tambahan skrip lagi untuk menjadwalkan itu ya, atau pakai tool lain? Kalau mau tambahan skrip boleh, tapi kalau untuk jadwal saya sarankan pakai cron aja. Pakai tool. Oke. Terima kasih ya, Sofi. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Nah, ini ada Pak Bambang S. Monggo silakan, Pak. Tanya Mas, kalau misalnya scraping dari yang butuh login dulu gimana? Oke, scraping dari yang butuh login dulu. Nah, jadi tadi kan saya kasih contoh simulasi Selenium. Nah, ini. Oke, jadi kita bisa simulasi kayak gini nih. Nah, misalkan ini kan driver kita, terus kita suruh dia untuk menemukan elemennya. Nah, nanti kita bisa berinteraksi dengan elemen tersebut. Misalkan, nih di sini ada contohnya adalah dengan melakukan klik. Nah, kalau login biasanya kan kita perlu mengklik tombol nih. Nah, jadi ini bisa kita gunakan seperti itu. Nah, kita juga bisa mengetik. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kita proses mengetik ke form. Jadi kita cari form password, lalu diketik isinya apa, dan username atau emailnya juga diketik. Nah, terus lalu kita klik submit button. Nah, proses ini ya sebenarnya cuma kayak gitu. Jadi kita simulasikan apa yang kita lakukan ke form login, tapi sekarang kita pindah ke scriptnya kita. Nah, jadi kalau tadinya kita mau login kan misalkan kalau login itu ada di Facebook ya. Login Facebook. Nah, oh nih. Oke. Nah, kalau di Facebook kita kan sudah load nih. Kayak gini, halamannya sudah masuk. Sekarang kita tinggal cari elemen untuk masukkan emailnya. Itu ada mekanismenya kayak gini. Nah, kemudian kita lakukan klik seperti ini. Kayak gini kan. Nah, lalu kita isi nilainya. Kemudian setelah itu kita pindah ke password, lalu kita lakukan klik seperti ini. Mekanismenya untuk kalau ngodingnya kayak gini. Nah, setelah itu kita isi, lalu kita pindah elemennya ini ke sini ke button submit, lalu kita lakukan klik. Nah, setelah itu prosesnya kan sudah jalan. Nah, untuk proses ini, untuk menunggu proses ini sebenarnya tiap web beda-beda, kita lumayan tricky. Jadi kita bisa pakai sleep,
tapi itu robot banget kalau sleep. Nanti ada mekanismenya sendiri di Selenium untuk menunggu sampai loadingnya selesai. Nah, oke. Jadi kayak gitu Pak Bambang. Soalnya intinya adalah apa yang kita lakukan ke halaman web itu kita pindah ke script kita kayak gitu. Nah, kalau pakai Selenium kayak gitu. Mungkin Pak Bambang memang seninya ini setiap apa namanya halaman online yang kita mau ambil itu kan punya model beda-beda, Pak. Nah, itulah yang mungkin dengan teknologi yang berbeda-beda. Apalagi teknologi tadi yang kami sampaikan, front end kan sekarang canggih-canggih. Itu challenge berikutnya. Jadi seninya di situ. Makanya kenapa sekarang menjadi data engineer itu apa namanya, kalau ngomong pendapatan sekarang udah lumayan, udah tinggi lah kira-kira gitu. Yang dulu ngomong ya nggak begitu di ini kan. Itu satu posisi menarik gitu, yang barangkali kalau kawan-kawan ada yang mau pengen menjadi data engineer gitu. Kan sekarang banyak tuh job lowongan data engineer. Ya kira-kira ada gambarnya seperti ini. Gitu ya Pak Bambang. Oke, Pak. Oke, makasih. Oke, sama-sama Pak Bambang. Oke, mantap. Ya, sebentar kita sambil minum dulu ya. Berarti di Q&A udah ya. Pertanyaan lagi Pak, kita lanjut. Kan tadi kita sudah dapat datanya kayak gini. Nah, sekarang mari kita simpan datanya. Jadi saya pengen nunjukkan gimana proses pengambilannya, kemudian proses membersihkannya, dan proses menyimpannya. Nah, jadi di sini saya komentar aja pakai huruf besar pengambilan. Kemudian di sini pembersihan. Kemudian di sini penyimpanan. Nah, kita sudah dapat data seperti ini. Kemudian untuk proses penyimpanan, kita bisa menggunakan JSON. Nah, lalu kita bisa buat di sini misalkan file sama dengan misal output.json gitu ya. Oke, jadi datanya tadi saya jadikan JSON, kemudian saya masukkan ke file output.json. Setelah itu filenya saya tutup supaya nggak bocor. Nah, kemudian kalau kita coba jalankan, ini, kita jalankan, oke, ini nggak tampil apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini ada output.json. Kita lihat isinya seperti ini. Nah, ini proses menyimpan ke JSON. Nah, gimana kalau mau menyimpan ke SQL atau database lain? Ya berarti kita lakukan operasi penyimpanan di sini, di bagian sini. Nah, kalau mau lebih real, saya coba cek apa saya punya sudah install Mongo atau belum. Oke, kita coba pakai Mongo ya. Oke, kalau pakai Mongo berarti JSON-nya nggak perlu diimport. Saya coba jalankan di sini.
Oke. Ternyata belum install PyMongo-nya. Oh, oke. Misal database-nya atau berita. Nah, entah beritanya dari mana-mana, berita aja. Kemudian saya jalankan dulu Mongo-nya. Oke. Oh, sorry, lupa. Oke. Jadi di Mongo kita nggak perlu bikin database, langsung aja dipakai. Nah, untuk nyimpan datanya, kita bisa langsung kayak gini. Jadi kita misalkan konten. Oke, kita coba jalankan. Oke. Oke. Begini aja. Nah, sekarang kita cek ke Mongo. Kita use berita. Kemudian tadi nama collection-nya konten. Oke, nah kita sudah menyimpan data yang kita dapatkan tadi ke Mongo. Nih kayak gini, ini sudah di MongoDB. Nah, sebenarnya bagian ini untuk hari ini tambahan aja, bukan di sini fokusnya kita, tapi gimana kita dapetin data dan ngebersihinnya. Nah, tapi ini sebagai catatan bahwa menyimpan data juga sangat penting supaya kalau kita mau proses, kita nggak terus-terusan ngambil. Jadi kita sudah punya data kita sendiri supaya lebih mudah melakukan manipulasi kayak gitu. Nah, jadi tadi udah ada contoh menyimpan ke JSON dan juga ke Mongo. Nah, ini keduanya memungkinkan untuk dilakukan kayak gitu. Kalau mau ke MySQL atau Postgre dan sebagainya, nanti silakan rekan coba sendiri di rumah. Nah, itu bisa. Oke, kayak gitu. Oke, sekarang udah bisa nyimpen datanya ya ke database. Jadi nanti kalau kan tadi udah di scheduling tuh, setiap sekian menit ngambil data, sekian menit atau sekian detik bahkan terserah, silakan seberapa besar storage panjenengan, ambil simpan gitu. Nah, nanti kan mungkin ada misalnya nih setiap sekian menit, nah gitu. Itu kan mungkin ada yang tidak update data itu, ada yang tidak update-nya sering, ada yang update-nya sering ya. Tapi nanti sesuaikan yang sudah sama di database ada yang nggak usah dimasukin lagi, nanti ada double data. Nah, inilah seninya. Jadi kalau sumber datanya kita olah udah bagus, nanti kalau kita mau olah lagi jadi hal-hal yang pengolahan, mungkin bahasanya bukan manipulasi tapi pengolahan. Kalau manipulasi itu seperti manipulasi. Nah, kita mengolah, pengolahannya menjadi lebih bernilai, kan gitu kira-kira. Itu kawan-kawan sampai, nah kayaknya ada mau yang tanya tadi. Oke, ya silakan. Nah tadi udah kelihatan tuh jarinya.
Nah, oke. Mas Aki katanya mau nanya, Ki. Oke. Mau nanya apa, Ki? Nggak jadi, Pak. Oke. Ini tadi kita ngambil kan kalau misalnya Mas Robi ini kalau ngambil teks kan gitu kan. Bagaimana kalau ngolah misalnya gini. OCR, nanti ngolah image. Tetap kita mau ngambil teks tapi dari image kan gitu. Itu ada misalnya kayak ya plat nomor. Nah, betul. Plat nomor mobil ini kan yang misalnya yang Jakarta lagi implementasi kan. Nah, misalnya baca nanti di tag plat nomor gitu kan. Nah, ini sama kan konsepnya kira-kira gitu ya. Nangkap jadi image nanti kan tuh ada nomornya, angka dan huruf kan gitu kan. Oke, itu nanti itu pakai apa Mas Robi toolsnya? Mau dijawab sekarang apa nanti? Sekarang boleh. Oh, sekarang boleh. Oh, silahkan. Jadi kalau kita ngolah gambar itu kan masuknya ke image processing, bukan lagi ke teks. Nah, kalau teks kita dari halaman web kita bisa pakai Beautiful Soup untuk ngebersihinnya. Kalau gambar untuk ngebersihin kan kita ngebersihin tuh buang elemen gambar yang nggak butuh, kita bisa pakai OpenCV kalau di Python. Nah, jadi computer vision kan CV. Nah, itu bisa kita pakai untuk nge-recognize bagian mana yang mau kita ambil. Itu nanti bisa jadi teks, tinggal simpan ke Excel dan sebagainya kalau mau. Nah, mereka jadi kan semakin banyak tuh sumber-sumber yang bisa kita olah gitu kan. Hari ini kita belajar bagaimana ngambil teks. Mungkin next time gitu kan. Sebenarnya teman-teman itu di praksis ada itu kalau mau belajar tuh di AI itu. Jadi ada kelas AI, tapi syaratnya sudah ngerti Python dulu, baru masuk ke kelas AI. Dan semua itu gratis, nggak ada bayar membayar. Gitu, silakan tinggal mau aja kalau mau belajar. Oke, mungkin itu hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena sudah zuhur. Pas zuhur. Ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu ya sembari kita nunggu azan. Kalian nunggu azan. Oke. Oke, Ibu Ayu. Nah, saya apakah matematika penting untuk seorang data engineer? Nah, kalau penting pakainya kapan? Sebenarnya cukup penting karena data engineer itu sebenarnya irisan dari teknikal dan juga matematika gitu. Nah, jadi irisannya adalah data engineering. Nah, kapan kepakainya itu yang pasti ketika kita collect data, nanti kita harus mempertimbangkan gimana data itu nanti diolah secara matematis. Karena data analis itu nanti olahnya pakai hitung-hitungan matematika kayak linear algebra dan macam-macam lah kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan kepakainya kapan? Paling tidak itu kepakainya ketika kita mempertimbangkan saat mengambil data dan membersihin data. Nah, dan juga saat kita mendesain arsitektur datanya. Nah, jadi supaya memungkinkan untuk dilakukan proses matematis. Nah, selain itu, kalau misal algoritma dari analis itu berupa matematika, seorang data engineer juga harus bisa mengimplementasi algoritma matematika itu ke data yang ada. Nah, ya kayak gitu. Jadi kalau nggak ngerti matematikanya, gimana mau mengkorelasikan dengan datanya gitu. Nah, kenapa matematika penting? Nah, tapi kalau buat saya sih data engineer kan ada beberapa bagian. Kalau misal belum bisa matematika ya ambil bagian yang belum ada matematikanya dulu. Nah,
Jadi ya kita bisa tetap jalan, nggak berhenti kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oke, jadi matematika saya kira ya, kita juga sekarang minimal matematika pakai untuk logiknya lah, kan gitu ya. Itu matematika paling basic dulu waktu kuliah kita belajar awalnya itu logika matematika, kan gitu, minimal itulah. Kalau detail-detail yang lainnya nanti matematika lebih detail lagi itu ke data science, ya, di data science, kemudian data analisnya gitu ya. Kalau saat ini kita bagaimana engineering data, jadi ya melakukan proses-proses pengolahan ininya lah, ada rekayasa tadi bahasanya, rekayasa data. Nah, rekayasa data ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari, waduh, iya Mas Andi, kalkulus, ya. Nah, kita dapat kalkulus 1, 2, 3, lanjut ya, Andi. Oke. Ya, dan nggak lulus-lulus gitu. Oke, mau nanya lagi Pak, matematika yang dipakai untuk data engineering itu yang bagaimana Pak? Itu tadi sudah dijawab sama Mas Andi, kalkulus. Nah, itu Pak dosen dan jawab tuh, jadi langsung sama Pak dosen. Terima kasih Mas Andi. Nah, gitu dong. Bantuin kalau kita nggak ngerti. Oke, nah terima kasih Pak. Terima kasih ke Pak Mas Andi tuh, Mas Andik. Dia dosen di Amikom Purwokerto. Jadi sekalian iklan ya, Dik ya, biar rame Amikom. Oke. Teman-teman nggak kerasa ya, kita sudah hampir jam 12. Mungkin kalau tidak ada, kalau memang dirasa sudah cukup, kita sudahi sampai di sini mungkin. Oh ya teman-teman, kalau ada yang ingin belajar serius, apa namanya, intensif, bukan insentif ya, kita nggak ada insentif. Yang intensif, di praksis ada kelas, sekarang kita lagi berjalan bootcamp Python online. Nah, silahkan nanti join di grup aja, nanti informasinya bisa lihat di grup atau cek di IG-nya praksis. Jadi kita belajar intensif, bukan insentif. Kita nggak ada insentif 600 ribuan dan sebagainya, nggak ada. Boro-boro. Tapi kalau intensif, iya setiap hari selama 3 bulan. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi intensif. Kalau di kita intensif. Gitu. Kalau ada yang ingin belajar lebih serius lagi, dan semua itu kita lakukan gratis. Oke, Mas Andi, link grup Telegram intensifnya dong. Oke, kamu udah masuk Python kan atau belum? Oke, ya wes nanti di share. Terus, oh belum ya, nggak usah, kamu kan udah daftar di mobile, ikut Python lagi. Pak Ahmad, nggak ada fungsional Odoo Pak. Oke, belum. Nanti mungkin kalau ada yang mau sharing Odoo boleh, tapi untuk selama Ramadan ini, kebetulan kita seminggu penuh full kecuali Jumat istirahat. Itu ini hari Sabtu nih, kita belajar Python. Hari Minggu besok, itu ada belajar Java sama jam 10. Hari Senin itu belajar desain, itu jam 3:30 sore. Hari Selasa kita belajar DevOps. Nah, ini tadi dari yang udah kita buat, nanti gimana implementasinya di DevOps-nya, di server cloud-nya. Itu sore, jam 3:30 juga. Hari Rabunya kita belajar, ya sayang anak, yang punya anak, belajar mengenalkan coding untuk anak-anak. Nah, besok itu kita untuk anak-anak kita belajar coding untuk bikin film Dino, kan gitu. Silakan nanti buka IG-nya Praksis atau IG-nya Asa ada. Yang hari Kamisnya itu belajar digital marketing. Jadi untuk mbak-mbak, mas-mas yang nggak bisa coding mungkin, tapi pengen tetap aktif, berkarya, dapat cuan. Nah, tetap dapat cuan, bisa ikut kelas digital marketing. Semuanya itu gratis, nggak ada bayar-bayaran, nggak ada kartu-kartuan. Silahkan tinggal masuk aja.
daftar aja ya. Nanti kita kasih linknya setiap mau kelas. Pak Sulhan, bootcamp ikut monitoring saja boleh nggak? Nggak boleh Pak. Kalau mau bootcamp serius, kalau monitoring ya kayak gini aja. Ya, Pak Sulhan maksudnya nanti kita memang ini lagi kemarin tuh kita rasan-rasan gini Pak Sulhan, mungkin nanti sama Mas Adit. Jadi kita nanti mau bikin bootcamp kelas yang intensif tapi tidak perlu sampai nggak perlu sampai ada proyek yang detail-detail, mungkin cukup 1 bulan gitu Pak. Jadi setiap hari sampai 1 bulan. Nah mungkin nanti kita lagi pikirkan Pak, mudah-mudahan kalau banyak yang tertarik, yang misalnya pengen ya sharing-sharing bareng gitu. Nah kita nanti semoga kita bisa lakukan itu Pak. Tapi nanti setelah dapat bootcamp ada prasyaratnya Pak. Prasyaratnya mau berbagi juga dengan yang lain. Jadi biar nggak yang ngomong dari kita terus, nanti lambinin duwer Pak. Gantian kita sama-sama. Jadi syaratnya harus setelah kita belajar harus mau berbagi. Itu syarat utama praksis Pak. Praksis habis belajar silahkan berbagi Pak. Oke, siap Mas Andi. Oke, nanti monitor aja Mas Andi. Kita ada kelas yang kayak begitu Pak Sulhan gitu ya. Sharingnya Pak di grup biar nggak kelupaan. Ada di IG atau di link informasinya nanti Pak ya. Pasti ada di IG Pak. Pak udah akun follow IG-nya Praksis Atasa Pak. Follow ya Pak. Biar nambah. Enggak, maksudnya biar ada kalau ada informasi kita selalu share di sana. Wah kakak. Siap Pak Sulhan. Terima kasih Pak Sulhan. Sambil guyon lah Pak biar nggak lapar kita. Oh sudah minum ya, lupa. Cuma kan tadi minumnya hampa. Oke. Ada lagi tuh siapa? Saya sudah subscribe YouTube-nya. Wah, terima kasih Mas Adi. Subscriber kita baru 5. 5 juta. Lo emang lo. Dari cuan dong. Oke, jadi gitu ya. Sedikit pengantar praksis. Jadi kalau mau selama Ramadan kita setiap hari ada Sabtu Minggu apa ya yang pagi itu Kamis Sabtu Minggu itu pagi jam 10 ya. Terus kemudian sisanya itu Senin, Selasa, Rabu itu sore. Itu aja ya, silakan ikut. Itu kelas yang ini. Yang kedua yang intensif bootcamp 3 bulan itu sekarang sudah mulai. Silakan, tapi kalau mau ikut kita nggak buru-buru, soalnya memang online juga agak menyampaikannya berbeda dengan offline. Kita sedang mencari resonansi yang sama nih, gitu. Transmisikan yang sama memang butuh. Saya juga lagi belajar. Nah, mudah-mudahan kita yang ketiga kita bisa bikin bootcamp intensif, tapi untuk yang umum, yang memang online, full online, tidak perlu datang. Kalau yang bootcamp intensif kita itu full sebenarnya offline, cuma karena kondisi COVID kita sementara online. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin kita sedang pikirkan, gimana kalau nanti ada kita full bootcamp online saja. Jadi full online. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang mau bantuin lah ya. Pak Turseno, apalagi kapan mau? Pak Turseno sudah cukup, sama udah terlalu banyak belajarnya. Fokus aja dulu. Ya, udah nanti nggak mau yang mana yang mau dibaca. Satu dulu belajar ini Pak sampai benar-benar bisa, baru nanti silakan belajar yang lain. Di praksis untuk awal-awal itu memang memakai konsep fokus dulu Pak, jangan kemana-mana. Baru nanti kalau satu udah bisa, Bunda sudah bisa, baru silahkan belajar ke yang lain-lain. Oke, cukup ya. Oh, ada di Q&A, bentar. Oh sama, apa? Nggak ada lagi, udah. Oke, terima kasih teman-teman. Minggu depan kelasnya Python itu AI.
mentornya Pak Bambang Prastowo dari MIPA UGM. Beliau adalah senior kami, dosen kami. Jadi besok Mas Robi jadi co-host gantian, belajar bareng kita. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini sama-sama ya, satu selain mengisi waktu Ramadan, kita juga mudah-mudahan ada berkat lah ya buat kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf kalau ada bercandaan yang rada ngaco. Ya begitulah kita. Misalnya rekaman minggu-minggu sebelumnya di mana ya? Di grup Pak, silakan di grup ada linknya. Link berita, link rekaman itunya ada semua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana dong suaranya? Di anu dong, di all open kan? Kayak bisa ya? Nggak bisa? Silakan. Oke, dadah. Bu Ayun Nur. Oke, terima kasih sama-sama Pak Bimo. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya pengen dengar suaranya. Saya lagi belajar dari penyiar radio ini. Matur nuwun, Pak. Bu Ayu, sami-sami. Matur nuwun. Sami-sami. Oke. Terima kasih, matur nuwun. Oh gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Agus Sugiono, terima kasih Pak. Sukses selalu. Amin. Sukses buat semuanya ya Pak ya. Pak kuat. Nah, terima kasih Pak. Alhamdulillah sampai jam segini masih kuat Pak. Mantap Pak. DPR. Oke. Jangan lupa ya di grup kalau nanti detail-detail yang tadi mungkin Mas. Digital marketing kami jam 10 gimana pelatihannya Mas? Belum ramah. Pripun Pak? Online. Ya, online. Apa? Digital marketing. Oh, ya Mas itu loh. Oh, dalam. Siap. Terima